Halo Impactors, wow apa kabarnya? Nah di hari Minggu yang luar biasa ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau, saya percaya bahwa apa yang kita dengar akan mengubahkan hidup kita, cara mikir kita, sehingga hidup kita akan berubah. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami telinga seorang murid. Karena kami percaya ketika kami rela dibentuk, ketika kami rela memberi diri kami untuk dimuridkan, maka hidup kami akan berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan yang percaya katakan amin. Wih, dahsyat nih Impactors nih. Siang-siang jam 11 kita kumpul. Jadi jangan cari Youth Impact di hari Sabtu karena sudah pindah hari di hari Minggu jam 11 ya. Nah, hari ini tema di bulan Maret adalah discipleship atau pemuridan. Tenang aja, walaupun sepertinya bahasanya berat, tapi aku berusaha untuk membantu kalian dengan bahasa yang sederhana. Hari ini temanya adalah a true disciple, atau mungkin bahasa gaulnya adalah benar-benar murid. Nah loh, benar-benar murid. Kok bisa disebut benar-benar murid ya? Benar-benar murid itu yang seperti apa? Teman-teman tahu nggak bahwa tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik kalau tidak pernah menjadi murid yang baik. Ya nggak sih? Kamu nggak akan pernah jadi guru yang baik kalau kamu mungkin cita-cita jadi guru. Kamu nggak pernah jadi guru yang baik kalau tidak dimulai dari menjadi murid yang baik juga. Jadi kalau kamu hari ini pengen one day suatu hari kelak hidupmu akan berdampak, hidupmu akan luar biasa, masa depanmu baik, dimulai jadi murid yang baik. Apalagi mungkin kalian yang sekolah, yang lagi ngampus, pastiin deh jadi murid yang benar dulu ya, benar-benar murid, benar-benar mahasiswa. Nah, ini pastiin gitu. Apakah ada bedanya? Oh ya pasti ada dong. Yang murid formalitas, yang mahasiswa formalitas, sama yang benar-benar murid, benar-benar mahasiswa beda ya. Kita belajar sama-sama sekarang, mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya, tentang ada gambar pengikut versus murid. Nah ini ada namanya pengikut versus murid. Bedanya apa sih? Ya kita belajar sama-sama berikutnya. Pengikut itu dia nunggu. Ya namanya pengikut ya dia senangnya nunggu gitu ya. Sedangkan murid tuh dia senang mencari. Yang atau nunggu pasif. Kalau murid enggak, murid itu akan selalu mencari. Mencari siapa? Mencari gurunya, ya enggak. Kemudian kalau pengikut senangnya apa? Fokusnya adalah dirinya sendiri, ya. Fokusnya adalah diri sendiri. Kalau murid berbeda, ya. Kalau murid itu fokusnya pada orang lain. Fokusnya adalah kepada sesama kita. Nah itu fokusnya begitu. Kemudian yang namanya pengikut itu senangnya apa? Mencari pujian. Jadi, kalau kamu ini senangnya dipuji-puji doang. Tidak suka di-encourage. Kamu tidak suka ditegur. Apalagi tidak suka ditegur. Berarti kamu ini bukan murid. Senangnya pas hore-hore, pas dikasih pujian seneng. Ditegur lu tersinggung. Artinya lu bukan murid. Kalau lu murid mah tersinggung diterima dong. Ya. Kalau ditegur diterima, ngomong terima kasih. Wah terima kasih ya. Sudah negur gitu ya. Ini mah enggak. Malah dimusuhin. Nah ini tambah gawat ini. Kemudian yang satu mencari pujian. Yang satu rela berkorban. Ya rela berkorban. Yang berikutnya pengikut tuh senangnya cuma melakukan rutinitas. Contoh ke gereja rutinitas, ya kan? Ke gereja rutinitas. Terus cuman gitu doang. Ya, ikut komsisi cuman rutinitas. Tapi kalau kamu seorang murid, kamu tuh rindu apa? Rindu untuk melakukan perubahan. Jadi nggak cuma sekedar rutinitas biasa atau kamu cuman sekedar rutinitas di sekolah, rutinitas di kampus, cuma rutinitas gitu doang. Tapi kalau seorang murid yang benar, mahasiswa yang benar, benar-benar murid, benar-benar mahasiswa, ya apapun yang dia diperhadapkan sekarang, dia akan kerjakan dengan yang terbaik. Ya, dia rindu untuk melakukan suatu perubahan. Yang pengikut berikutnya adalah mencari dukungan. Senangnya nyari dukungan.
nyaring support dia, yang penting cari dukungan. Tapi kalau murid, dia senang memberikan dukungan, dia senang memberikan support. Kemudian yang paling parah, ini yang sering terjadi. Pengikut itu yang namanya tukang ikut-ikutan, yang namanya followers adalah senangnya minta dilayanin. Ayo, apakah kamu senang dilayani? Nah, kalau kamu senang dilayani daripada melayani, itulah pengikut, itulah followers. Tapi kalau murid lebih senang untuk melayani karena gurunya juga melayani. Dan guru sejati kita yaitu Yesus Kristus adalah seorang pelayan. Ya, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau kamu senang dilayani, sedangkan gurumu bukan seperti itu. Nah itu aneh. Saya punya gambar menarik, coba ditampilkan deh. Siapa yang pernah nonton Panda, ya, Kungfu Panda. Nah ini, nah, aku ngikutin dari Kungfu Panda 1, Panda 2, Panda 3, tak ikutin semua. Sayangnya yang 45 belum dibuat. Nanti kalau 45 ada dibuat, nanti aku nonton. Ya, ini bagus nih. Gambarnya kalau kalian baca ada tulisannya. Ini kan pandanya mau berguru ya. Pandanya mau berguru terus ngomong gini, Shifu. Wah, Shifu. Ya kalau panda kan China ya, jadi dia ngomongin Chinese, jadi ngomong Shifu. Aku ingin kau muridkan. Wis, gayanya kan luar biasa ya. Shifu, mungkin udah kayak gini ya. Shifu, aku ingin jadikanlah aku muridmu, ya kan biasa gitu ya. Jadikanlah aku muridmu, karena aku percaya kepadamu. Terus Shifunya, gurunya berkata, emangnya lu kuat? Ya enggak? Emangnya lu kuat? Banyak orang ya dipikir bahwa dimuridkan itu rasanya enak. Belum tentu. Karena yang benar-benar murid, kalau kamu benar-benar mau dimuridkan, yang pertama adalah kamu harus punya hati yang mau ngejar, hati yang haus untuk mengejar kebenaran, mengejar tentunya mentornya, mengejar coachnya gitu ya. Jadi mengejar gurunya, jangan sampai gurunya ngejar kamu, ya kan, jangan dibalik. Senangnya kok tugasnya mana. Kenapa kalau kamu dikasih tugas, kamu duluan yang ngasih gurumu, jangan dibalik dong, ya kan. Masa senangnya gurunya yang nagih-nagih, tugasmu yang ini belum dikumpulin. Nah jangan gitu dong, ya. Harus mengejar, ya kan. Jangan dibalik, senangnya dikejar-kejar. Kalau benar-benar murid, apalagi kayak tadi pandanya ngomong, Shifu, jadikanlah aku muridmu. Nah kalau mau jadi murid harus begini. Memiliki hati yang harus mengejar. Ya, kalau ikut sih, ya makanya kalau si leader yang ngomong, ayo ikut. Ya jangan senangnya dikejar-kejar, punya inisiatif dong. Aku tak sebelum disuruh, aku sudah standby duluan. Nah itu keren. Ya by the way, saya ini dapat kesaksian kemarin dari orang tua, ya, dari orang tua Sisi, dari salah satu member Sisi. Bagus banget ya sharingnya, jadi bersyukur ada ketua Sisi yang luar biasa di tengah-tengah kita. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Vina Benita Laksono dan Valentino Prasetya. Aku dapat input, ini dari orang tua ya, aku gak ngarang. Kalau ngarang bohong dosa, apalagi di mimbar. Dan orang tua ini sharing bahwa bayangin kalau Sisinya sore, ya dia itu satu yang pertama, kalau dia sampai ketiduran, dia bilang mamanya, mah please bangunin aku jam sekian. Loh kenapa nak? Karena aku pengen ikut Sisi. Wah itu keren banget. Dia punya inisiatif, nggak perlu dikejar-kejar. Bahkan seringkali ketua Sisinya belum mulai Zoom, dia sudah standby duluan di Zoom. Bayangin men, ini orang gila banget. Itu artinya apa? Dia merasa diberkati, dia merasa bertumbuh. Sehingga apa? Dia tidak perlu ngejar-ngejar, ya nggak perlu dikejar-kejar, dia yang ngejar. Karena kenapa? Aku merasa diberkati di sini kok. Itu wow, itu kesaksian yang bagus banget. Ya kan? Bagaimana dengan kamu? Jadi benar-benar murid nggak? Apa senangnya? Wah, aku senangnya dikejar-kejar. Wah, sampai mungkin ketuasinya sampai mulutnya sampai busa gitu ya. Ayo Sisi, sampai mulutnya berbusa-busa gitu ya. Senang banget digituin. Jadi makanya hari ini kita kasih judul A True Disciple atau benar-benar murid. Nah, berikutnya nih. Markus pasal 4 ayat 10 versi bahasa Indonesia hari kata gini. Ketika Yesus sendirian, orang-orang sudah mendengar pengajarannya
datang kepadanya bersama-sama dengan ke-12 pengikutnya. Mereka minta ia menerangkan arti perumpamaan itu. Lihat, ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang banyak, ya. Terus muridnya nggak diam di situ, dia mengejar, muridnya ngejar. Dia pengen tahu nih, guru, tadi itu kamu ngomong begini, perumpamaan seperti ini. Maksudnya gimana ya? Yang umum ini nggak tahu. Tapi yang satu karena ngejar, pengen tahu, akhirnya dia belajar sesuatu. Dia dapetin sesuatu yang baru. Masalahnya kamu nih punya hati yang harus mengejar nggak? Gitu loh. Kalau kamu sudah kehilangan hati yang mau mengejar, ya kamu nggak dapat apa-apa ya, cuman gitu-gitu terus. Gitu loh. Jadi penting kita nih, siapa mentor kita, siapa pemimpin kita, ayo mari coba bangun hubungan deh sama dia. Kenapa? Supaya kita ini sama-sama bertumbuh. Berikutnya nih, aku nggak mau lama-lama ya supaya nggak kebanyakan pesan nanti bingung. Wih ini aku apa yang harus kulakukan bingung semua nanti. Berikutnya, benar-benar murid. Ya, yang benar-benar shifu. Jadikan aku muridmu. Yang berikutnya adalah memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu gimana sih? Hati yang lembut itu termasuk kalau kamu ditegur jangan marah, jangan tersinggung. Orang kok nesunan, ya kan? Orang kok tersinggungan. Dikasih tahu bukannya terima kasih, malah marah-marah, ya kan? Malah ngomel-ngomel. Terus apa? Udahlah, nggak usah gereja-gerejaan. Udahlah, nggak usah sisisian. Kok begitu? Bukannya Yud bilang terima kasih ya sudah ngasih tahu, sudah mengencourage, sudah mengkoreksi. Supaya apa sih? Supaya kamu nggak ngulangi kesalahan yang sama terus, ya kan? Demen banget sih ngulangi kesalahan, gitu loh. Kok demen banget? Kalau kamu nih ya, kalau ngulangi kesalahan terus menerus sama terus, artinya kamu perlu koreksi dari orang lain. Ya enggak? Kamu perlu koreksi. Ketika orang lain koreksi, ketika pemimpin mengoreksi, milikilah hati yang lembut. Artinya apa? Mau menerima. Iya, kalau salah ngomong, iya aku salah. Gitu doang kok selesai. Ya. Saya belajar, kalau saya pun diberi masukan, saya belajar untuk ya udah kalau salah itu ya salah, titik, udah gitu aja. Jangan berusaha bela diri. Ngomong terima kasih, sudah diberitahu, gitu aja. Ya kan? Itu nanti impactnya akan jauh lebih baik daripada kamu mencoba untuk denial, mencoba untuk menolak. Ya, jadi miliki hati yang lembut. Suatu kali di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 20. Ayat ini terkenal banget, dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berikutnya jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah dalam segala perintah Allah." Berikutnya, wah ini jawabannya luar biasa. Ya, kata orang untuk kepadanya, "Perintah yang mana?" Perintah yang mana? Ya, ini orang nggak tahu nih kok bisa. Ini berhadapan dengan Yesus, jawabnya begini lagi. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, kata orang muda itu padanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Widih, gila bener ada orang model begini ya kan. Ini orang mungkin apa ya, sempurna mungkin kalau hidup di zaman now nih kayaknya sempurna. Ini orang gak ada cacat celaknya ini orang. Tapi menariknya, mungkin banyak orang yang kelihatannya lebih hebat dari kita. Ya, banyak orang lebih rohani. Ini sepertinya lebih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Tapi pertanyaan saya sederhana. Tapi berapa banyak yang mau memberikan hati dan dirinya mengikuti Tuhan sepenuhnya dan bersedia untuk dibentuk. Untuk mau dimuridkan. Ya enggak? Kamu mungkin lebih hebat. Banyak orang di luar sana lebih hebat, lebih dahsyat. Ya. Tapi masalahnya berapa banyak orang yang hati dan diri, yang hati hidupnya tuh merelakan gitu loh. Merelakan hidupnya, merelakan hatinya untuk mau dibentuk, untuk mau dimuridkan. Itu berapa banyak untuk benar-benar jadi murid. Ya kan? Itu berapa banyak. Kalau contoh kamu di sekolah.
Ditegur gurunya. Ayo jujur ngaku, marah enggak? Ya kan? Masih kebanyakan marah, enggak seneng hati. Wih guru itu ya, ngepal aku ya. Loh bukan ngepal kamu, dia karena sayang sama kamu ngasih tahu kamu. Kalau dia mau jahat ya dibiarin aja, kamu biarin. Ya kan? Jadi kalau Anda berpikir bahwa kalau kamu dibilangin terus seakan-akan dia salah, seakan-akan gurunya salah, oh tidak begitu. Ya. Jadi miliki hati yang lembut. Karena seorang murid yang baik memiliki hati yang lembut untuk siap diajar, ya, dibentuk dan dilatih. Kalau kamu benar-benar murid, kamu akan punya 3 hal ini. Hati yang lembut untuk siap diajar, siap dibentuk, siap dilatih. Kok harus begitu? Ya memang. Kalau kamu nggak mau terima ajaran, nih aku mau gini. Kalau kamu tidak mau menerima pengajaran dari rumahmu, maka orang-orang yang di luar sana akan ngajarin kamu. Ayo kamu, pilih yang mana? Ya kan? Makanya kalau kamu pernah dengar, oh dasar anak kurang ajar. Nah, kurang ajar tuh ya kurang ajaran. Artinya kalau kamu kurang mendapatkan pengajaran dari rumah, ya kan? Pada akhirnya orang-orang di luar sana yang ngajarin kamu dengan cara mereka loh. Ya kan, bukan pakai caramu. Cara mintamu kan yang alus-alus. Loh, mungkin caranya mereka lebih kasar. Makanya milikilah hati yang lembut, mau diajar, mau dibentuk dan mau dilatih. Ya enggak? Contoh di gereja juga sama. Ketika ada kesempatan untuk melayani, ya melayanilah. Tapi saya belum expert, belum jago. Ya enggak masalah. Tapi mau pertanyaannya adalah benar-benar murid enggak? Artinya siap untuk dilatih enggak? Nah, kalau siap dilatih, ya udah ayo jalan bareng. Nah, itu benar-benar murid artinya. Kemudian, sikap yang diperlukan untuk menjadi benar-benar murid. Yang berikut adalah siap untuk terbuka. Ini dia. Ya. Siap untuk terbuka. Kalau kamu masih punya sifat tertutup gitu ya. Yang kamu tampilin di luar cuman bagus-bagusnya doang. Wadaw, saya bilang nih wadaw banget ya. Ini wadaw dan wadidaw sebetulnya. Yang kamu tampilin di orang, wah nice-mu, manismu. Padahal dalamnya ya begitulah ya kan. Sebaliknya bahkan. Karena gini, pemuridan tanpa keterbukaan dan saling percaya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi aku ini ngeliat bersyukur ya teman-teman di sisi bisa terbuka. Ya. Dia bisa cerita tentang kehidupannya, dia bisa cerita tentang masalahnya, dia bisa cerita tentang struggle-nya, dia bisa cerita tentang tantangan yang sedang dihadapi. Karena sekali lagi pemuridan tanpa keterbukaan dan saling percaya ketika orang tuh membagikan hidupnya, artinya dia percaya loh. Makanya kamu yang belum ikut sisi deh. Caranya bagaimana? Please DM IG-nya Youth Impact. Ngomong aku pengen ikut sisi. Ya. Tiap Rabu jam 8, hari Kamis jam 6. Ya. Rabu jam 8, Kamis jam 6. Coba diketik di IG, saya mau ikut sisi. Kita kan lewat online. Ikutlah. Ya. Karena enggak mungkin pemuridan tanpa keterbukaan dan saling percaya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kamu kepingin hidupmu berubah, aduh kak aku pengen hidupku berubah kak. Lah iya, kalau pengen hidupnya berubah ayolah ikut. Kamu harus punya komunitas. Karena nggak mungkin kamu bisa melepaskan kebiasaan burukmu ya, ngerubah kelakuan burukmu secara instan tiba-tiba nggak mungkin. Merubah karaktermu tiba-tiba juga nggak mungkin, kamu bisa sendirian. Kamu butuh orang, kamu butuh komunitas yang bisa membuat kamu pada akhirnya lepas dari itu semua. Nah, mungkin kamu juga punya keterikatan. Ayo, kamu punya keterikatan dengan apa? Ayo, ya kan? Susah lagi, susah banget pengen dilepas. Ya caranya ya tinggal di dalam komunitas yang sehat akan mengubah kebiasaan dan perilakumu. Ya, mau jadi murid yang benar nggak? Caranya begitu. Kemudian nih, yang paling penting adalah a true disciple, benar-benar murid. Yaitu melakukan apa yang diajarkan. Yang namanya juga jadi murid. Kalau kamu murid beneran, bukan murid
bukan murid formalitas, ya kan? Murid formalitas tuh belum tuh belajar loh. Kalau gurunya ngomong, ayo anak-anak belajar. Murid formalitas mah belum tuh dia mau belajar. Ya kan? Megang buku juga kagak dia. Dia megang yang lain. Ya, megang main game iya, ya kan? Padahal gurunya ngomong, belajar ya. Misalnya kalau anak saya tuh, anakku lagi diajarin tentang Nabi Elia misalnya. Ya buat ringkasan tentang Nabi Elia. Ya kan? Ya masalahnya dia mau belajar apa enggak? Ya kan? Ya kalau memang ini benar-benar murid ya dia akan coba gali. Dia coba belajar. Dia akan lakukan yang terbaik yang dia bisa. Kalau formalitas ya sudahlah. Buatnya nunggu kepepet. H-1 ya kan baru dibuat. Ya itu sih bukan benar-benar murid. Itu cuma murid formalitas. Terus pas tuh buat asal aja lah. Yang penting kan dikumpulin ya kan. Yang penting apa? Yang penting kan nilainya tuntas. Nah cuma model begitu ya artinya cuma formalitas. Bukan benar-benar murid. Kalau benar-benar murid kamu akan melakukan apa yang diajarkan. Kalau kamu benar-benar murid. Apa yang dilakukan oleh gurumu, apa yang dilakukan oleh mentormu, apa yang dilakukan pemimpinmu. Kamu juga akan melakukan. Kalau pemimpinmu baca firman, kamu juga akan baca firman. Kalau kamu melihat pemimpinmu benar-benar dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kamu akan mencari Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Karena benar-benar murid akan melakukan apa yang gurunya ajarkan. Ya. Terus jangan hanya mendengar pengajaran. Senangnya ngejar pengajaran. Wah bagus ya pengajarannya. Wah bagus ya yang diomongin sharingnya bagus ya. Jangan cuma ngomong bagus. Ya kan. Tapi tidak mau melakukan apa yang diomongin. Apa yang dibagiin lu gak mau dengerin, gak mau ngelakuin. Ya sama aja bohong dong, ya kan? Jadi jangan hanya mendengar pengajaran yang bagus-bagus. Sharingnya bagus, lu memberkati. Iya ini bagus. Tapi lebih bagus kalau kamu mengerjakan. Kalau kamu melaksanakan. Nah itu baru benar-benar murid. A true disciple beneran, ya kan? Nih Yohanes 13 nih, ayat 13 sampai 15. Dikatakan gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Wah ini Yesus yang ngomong. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus pun mengajari kita bahwa dia memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan. Ya namanya contoh, teladan, yaitu untuk diikuti, untuk dilakukan. Supaya muridnya tuh melakukan apa yang gurunya lakukan. Sama, kalau kamu benar-benar murid, kamu akan mengerjakan apa yang gurumu lakukan. Apa yang pemimpinmu lakukan, kamu juga akan melakukan. Amin. Mudah-mudahan menolong. Ya, saya nggak mau panjang lebar, tapi yang terpenting adalah mari kita sama-sama melakukan menjadi benar-benar seorang murid. Masih pengen dimuridkan? Makanya tadi yang sifunya ngomong, emangnya lu kuat? Karena gak semua orang kuat untuk jadi murid. Ya, suatu kali saya ingat nih, closing ini deh, saksian. Suatu kali ada seorang dari luar kota, dia DM saya, DM aku, terus ngomong gini, Pastor, tolong muridkan saya. Pertanyaan saya sederhana, emangnya lu kuat? Ya kan? Emangnya lu kuat? Lu kuat tuh maksudnya gini, apa yang saya kerjakan kamu juga lakukan. Bingung dia. Terus dia share tentang pelayanannya. Pastor, aku ini kepingin punya pelayanan di media sosial. Oh bagus, keren. Terus tak balikin. Boleh tanya enggak? Motivasi hatimu pelayanan di media sosial itu apa? Sampai sekarang nih loh, sampai saat ini. Orangnya enggak jawab aku. Serius. Ditanya motivasinya apa? Artinya benar-benar murid bukan? Enggak, dia tidak siap untuk benar-benar jadi murid. Kenapa? Dia enggak mau open. Dari awal saya ngomong, apakah kamu melayani di media sosial supaya kamu di-invite orang, supaya diundang pelayanan, atau supaya kamu banyak followersnya, supaya banyak likes-nya,
Pertanyaan aku, saya nggak anti dengan banyaknya follower, banyaknya like, nggak anti. Masalahnya cuma satu sederhana. Kalau kamu dapat followers banyak dan like banyak, tujuannya buat apa? Titik. Iya kan? Wah aku juga posting juga nggak gitu urusan. Ya kan? Pokoknya I do my best. Saya punya motivasi hati yang benar. Ya kan? Untuk urusan mau di like nggak, ya wis, ya beda urusan. Ya kan? Jadi emang tujuannya nggak nyari itu. Tapi yang ini berbeda. Nangkep ya? Yang namanya benar-benar murid, ya dia akan melakukan apa yang salah kerjakan. Dia nggak akan cari follower. Dia nggak akan cari likes. Yang dia cari cuma satu. Kalau saya mencari perkenanan Tuhan, dia akan mencari perkenanan Tuhan. Kalau saya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, dia juga sama. Dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu baru benar-benar murid. Mudah-mudahan teman-teman, impactors semua diberkati. Dan mari jadilah benar-benar seorang murid. A true disciple. Miliki hati yang lembut. Ingat kalau orang tuamu negur kamu, ingat baik-baik. Say thank you. Terima kasih ya. Terima kasih papa, terima kasih mama. Sudah negur. Walaupun di kuping gak enak, tapi bikin sakit. Iya memang sakit. Tapi yang sakit itu baik kok. Ya. Yang di kuping sakit itu terkadang tidak semuanya sakit. Enggak. Itu juga baik buat kehidupan kita mendatang. Ya. Anak saya juga kalau dia salah juga tak marahin. Ya kan? Tujuan marah bukan melampiaskan emosi. Tujuan saya cuma satu. Kamu jangan sampai karena ini ke depan saya tidak tegur kamu. One day suatu hari kelak kamu akan melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal daripada sekarang ini. Itu karena sayang. Karena cinta itu dilakukan. Ya. Saya berdoa Anda diberkati, Anda terima sesuatu